Nah, dari situ baru ayo melakukan gerakan sosial. Manusia itu tergantung cara dia memandang realitas, memandang kenyataan. Tadi kan bekalnya pengetahuan. Itu artinya pengetahuanmu nanti jadi kunci caramu membaca dunia. Itulah nanti yang namanya world view. Ulama yang belajarnya fikih terus, ya world view fikih. Melihat apa-apa, dicarikan judgement, dicarikan hukum fikihnya. Ulama yang belajar tasawuf, sufi, ya melihat apa-apa dengan kerangka berpikir tasawuf. Ulama yang belajar filsafat, melihat apa-apa dengan kerangka berpikir filsafat. Itulah namanya world view. Manusia teomorfik tadi kan kuncinya ada di pengetahuan. Dan pengetahuan inilah nanti yang jadi cara baca kita. Pendapatmu tentang ngaji ini mungkin macam-macam. Itulah world view-mu. Ada yang suka ngaji itu filsafat-filsafat yang barat-barat. Ada yang Islam-Islam. Ada yang tasawuf-tasawuf. Ada yang suka Jawa-Jawa. Itu biasanya sesuai world view-nya masing-masing. Cara pandangnya terhadap dunia. Nah, jadi jangan salah. Setiap orang punya world view. Nah, manusia yang progresif katanya ahli syariati, world view-nya harus punya corak religius humanistik. Religius itu vertikal, humanistik itu horizontal. Dia terus berusaha menyempurnakan dirinya ke atas, ilaihi roji'un, mengallah, bahasa Jawa ini, bahasa Indonesianya mengalah, ya kan? Menuju Allah terus, memurnikan diri sampai Allah, tapi sekaligus menyempurnakan dirinya sebagai manusia yang bertanggung jawab sosial sebagai khalifah. Jadi kita ini menuju kesempurnaan. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap manusia harus mencari dan menuju kesempurnaan. Baik kesempurnaan vertikal menuju Allah maupun kesempurnaan horizontal. Pemenuhan tanggung jawabnya sebagai khalifah. Pandangan dunia semacam ini namanya pandangan dunia religius humanistik. Beda sama Barat. Kalau orang Barat ngertinya humanisme tok. Tidak ada religiusnya. Karena kebanyakan Barat ateis, sekuler, deistik dan yang sejenis itu. Tapi kalau Islam kan kita punya gerak tambahan ke atas. Gerak kita tidak cuma gerak horizontal. Maka world view-nya seorang Muslim itu world view yang religius humanistik. Oke, terus. Ya, agak cepat aja biar selesainya lebih cepat. Nah, world view humanistik itu dasarnya pandangan dunia tauhid. Ini istilah sering kita dengar. Pandangan dunia tauhid itu penjelasannya simpelnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hakikat kita yang sejati itu dari Allah. Dan nanti akan kembali ke sana. Itu pandangan dunia tauhid. Maka semua peristiwa, semua momen dalam hidup kita harus kita maknai inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau tidak membantu kita ilaihi roji'un berarti menjauhkan kita. Itu gerak regresif tadi. Ngaji ini membuat kita inna lillahi enggak? Kuliahmu membuatmu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un enggak? Semuanya harus mendukung gerakan ilaihi roji'un. Melihat apapun harus dibaca ini mendukung untuk ilaihi roji'un apa enggak? Melakukan apapun harus dimaknai ini membuat kita ilaihi roji'un apa enggak?
Pandangan semacam ini namanya pandangan dunia tauhid. Inilah yang disebut tauhid. Tidak cuma syahadat. Manifestasi lisannya memang syahadat. Tapi implementasinya bil jawarih itu melakukan segala sesuatu dalam rangka kembali pada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, ayo dinilai. Ini membuat kita semakin dekat ilaihi, itu kan menuju Allah. Berarti parameternya apa? Semakin dekat sama Allah. Kalau yang kita lakukan membuat kita tambah dekat sama Allah, berarti kita sudah on the right track. Nah, ini pandangan dunia tauhid namanya. Ya apapun aktivitasmu, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, berarti aktivitasmu cuma tidur. Kan bangun tidur, tidur lagi. Tiap hari. Tapi tidurmu itu bisa ilaihi roji'un, bisa menuju lumpur. Tergantung kamu memaknainya. Kayak ngaji ini, jangan salah, jangan dianggap ngaji ini memang baik. Tapi begitu niatmu keliru, dia jadi kendaraanmu menjauh dari Allah. Harusnya dia kendaraan mendekat ke Allah. Tapi begitu kamu salah niat, salah tujuan, salah setting, ya dia justru jadi kendaraan untuk menjauh dari Allah. Misalnya bikin kamu gaya, bikin kamu merasa pintar. Saya sudah katam filsafat apa saja, barat, timur, Islam, Jawa, tanya sapal aku misalnya. Loh itu dia malah jadi kendaraanmu jauh dari Allah. Padahal harusnya tidak begitu. Ngerti ilmu banyak itu harusnya semakin kamu dekat sama Allah. Tapi kok malah bikin kamu merasa besar, merasa penting, merasa dicari banyak orang. Dia akhirnya malah jadi kendaraanmu untuk semakin jauh dari Allah. Nikah itu harusnya bikin kamu dekat sama Allah. Tapi begitu salah setting, salah niat, salah ngaturnya, dia bisa justru membuat kamu jauh dari Allah. Jomblo juga begitu. Nah iya, kamu ndak laku itu, ya bahasa kasarnya kan gitu, cuma dihaluskan jadi jomblo. Ndak lakumu itu bisa loh jadi kendaraan semakin dekat. Alhamdulillah ya Allah, saya ndak disibukkan dengan lawan jenis, jadi saya bisa. Loh, kan ada contohnya, Robiah Adawiyah itu jomblo sampai tua. Tapi kan bikin dia semakin dekat sama Allah. Tapi ya bisa juga kamu salah memposisikannya sehingga bikin dia kendaraanmu untuk jauh sama Allah. Bikin kamu sumpek, stres, males-malesan, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kendaraan menjauh dari Allah. Bikin kamu cari pelampiasan yang aneh-aneh, download film lah, lihat inilah, lihat itulah, ya wes. Dia kesendirianmu jadi kendaraanmu menjauh dari Allah. Padahal harusnya dia bisa semakin mendekatkanmu ke Allah. Cara hidup semacam ini itu cara hidup yang dilandasi pandangan dunia tauhid. Inilah yang dimaksud Allah nomor satu. Jadi tauhid itu bukan menomorsatukan Allah. Dalam arti Allah kamu posisikan sebagai nomor satu. Enggak. Karena kamu posisikan apa enggak, ya Allah selalu dan sudah nomor satu. Tapi kamu implementasikan keyakinanmu bahwa Allah nomor satu itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalau yang vertikal berarti kamu tidak menyembah apapun, tidak menomorsatukan apapun selain Allah. Yang horizontal, segala aktivitasmu adalah dalam rangka semakin dekat dengan Allah. Itulah namanya pandangan dunia tauhid. Nanti yang jadi dasar teologi pembebasan. Itu kalimatnya Ali Syariati. Pandangan dunia tauhid menuntut manusia hanya takut pada satu kekuatan, yaitu kekuatan Tuhan. Maksudnya Allah. Selain dia adalah kekuatan yang tidak mutlak alias palsu.
Tauhid menjamin kebebasan manusia dan memuliakan hanya semata kepadanya. Pandangan ini menggerakkan manusia untuk melawan segala kekuatan dominasi, belenggu, kenistaan manusia atas manusia. Tauhid memiliki esensi sebagai gagasan yang bekerja untuk keadilan, solidaritas, dan pembebasan. Jadi, efek sosialnya apa pandangan dunia tauhid itu? Kalau kita memang benar-benar bertauhid, kita pasti anti ketidakadilan, anti pembelengguan, anti penindasan. Seperti dijelaskan minggu lalu, di setiap fenomena tidak adil, fenomena penindasan, di situ tauhid tercederai. Karena di situ ada penguasaan dari manusia atas manusia yang lain. Ada pemaksaan dari satu orang ke orang yang lain. Maka bertauhid itu ternyata efeknya tidak cuma individual, tapi juga sosial. Makanya ada istilah tauhid sosial. Itu berarti dampaknya, efeknya tauhid dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial yang gimana sih yang bertauhid itu? Kehidupan sosial yang anti ketidakadilan, yang isinya kesetaraan dan pembebasan dari segala jenis pembelengguan. Karena dalam tidak adil, pembelenggu dan macam-macam itu manusia tidak bisa menomorsatukan Tuhan. Karena dia dipaksa, dihegemoni, didominasi oleh orang lain. Allahnya tidak bisa nomor satu akhirnya. Nah itu efek sosialnya tauhid. Puisinya bagus dari Ali Syariati untuk menjelaskan dimensi sosial dan dimensi vertikalnya tauhid. Bagi dia, sehubungan dengan Allah, tauhid berarti keesaan, oneness. Bagi kita, tauhid adalah kesatuan. Maksudnya hanya Allah satu-satunya yang di atas kita. Selain Allah semuanya setara. Kepadanya tauhid berarti penghambaan. Kepada kita tauhid berarti pembebasan. Kalau kita berhubungan dengan Allah, kepada Allah, tauhid ini kan kita pasrahkan seluruh hidup kita pada Allah. Tapi dalam hidup kita sendiri, untuk mewujudkan seluruh hidup kita, satu-satunya hanya Allah apa? Jalannya satu, pembebasan. Bebaskan dirimu dari semua keterikatan, dari semua keterkungkungan, baru kamu ketemu menomorsatukan Allah. Kalau masih ada selain Allah yang kamu nomorsatukan, berarti ada yang mengikatmu selain Allah. Ada yang mengungkungmu selain Allah. Apakah itu nilai? Apakah itu dosen? Apakah itu rektor mungkin? Atau temanmu sendiri? Atau pacarmu kalau yang punya? Atau ini kan belenggu-belenggu dalam hidupmu yang harus kamu bebaskan. Termasuk level sosial masyarakat yang terbelenggu. Masyarakat kita itu sebenarnya belenggunya banyak, cuma kita tidak sadar. Kita dihegemoni, didominasi habis-habisan. Dan kita tidak bisa bergerak, tidak bisa membebaskan diri. Nah itu juga harus jadi lahan jihad dan ijtihad kita. Karena kalau tidak begitu, kita tidak bisa tauhid sepenuhnya. Untuk dia tauhid adalah pemujaan tanpa syarat. Untuk kita tauhid adalah persamaan tanpa kelas. Jadi pada Allah beribadah, la syarika lahu. Tidak ada syarat, tidak ada sekutu. Dan di antara kita semua, kita ini setara. Maka bebaskan dirimu dari semua yang membelenggu tadi. Membebaskan diri bukan berarti terus dibuang ya. Wah berarti pacar mengganggu Pak, tak buang. Hati-hati. Uang membelenggu tak buang. Atau jangan-jangan istri membelenggu buang. Tidak begitu.
Tapi jangan membelenggumu itu aja. Untuk menomorsatukan Allah. Ajak kerjasama. Jadi kalau dibikin diagram, diagramnya segitiga. Kita sama yang lain sejajar. Dan bareng-bareng menomorsatukan Allah. Jadi tidak saling mendominasi, tidak saling menghegemoni, apalagi menzolimi. Kalau ada gejala kezoliman, gejala penguasaan, penghegemonian, harus kita perjuangkan biar segala kezoliman ini hilang. Jadi tidak memusuhi orangnya, tapi memusuhi fenomenanya. Kalau sudah beres, semua sadar setara, kecuali yang tidak mau disadarkan, barulah kita bareng-bareng menomorsatukan Allah. Rumusnya begitu. Jadi perjuangan tauhid itu. Untuk Allah pemujaan tanpa syarat, untuk kita persamaan tanpa kelas. Baru tauhidnya setara.